Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, salam sehat. Kita bertemu kembali dalam materi kita tentang pesawat sederhana dalam pembelajaran IPA. Nah, apakah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu yang pertama, mengidentifikasi pesawat sederhana yang ada di rumah. Yang kedua, menjelaskan jenis-jenis katrol. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menjelaskan pengertian roda berporos. Dan yang kelima, menjelaskan penggunaan roda berporos dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang kamu ketahui tentang pesawat sederhana? Apakah sebuah pesawat terbang? Apa sajakah jenis-jenis pesawat sederhana itu? Bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana? Apakah kamu sudah tahu jawabannya? Kalau belum, mari kita bahas ya. Nah, coba kamu buka buku paket IPA kita halaman 80. Nah, ada tabel di situ, ayo kita diskusikan. Lakukan pengamatan terhadap berbagai macam aktivitas yang sering dilakukan oleh orang-orang di sekitarmu. Menurut pendapatmu, aktivitas-aktivitas tersebut lebih mudah dilakukan dengan menggunakan alat bantu atau dengan tangan saja. Nah, perhatikan yang pertama di situ jenis kegiatannya memotong kertas. Biasanya alat bantu yang digunakan itu adalah alat pemotong kertas. Yang kedua, menggunting rumput. Apa yang kita gunakan? Gunting. Nah, kalau memotong daging, kita biasanya gunakan apa? Pakai pisau ya. Kemudian yang keempat itu ada mencabut paku. Biasanya kita gunakan apa? Catut atau boleh juga bisa pakai linggis. Yang kemudian menggerek bendera, biasanya kita gunakan apa? Katrol. Dan banyak lagi aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa itu yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana itu ada 4, yaitu katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Nah, bagaimana seseorang dapat mengambil air dari sumur yang dalam dengan menggunakan timba? Nah, kita perhatikan di situ seorang anak yang mengambil air dengan menggunakan timba. Nah, itu adalah katrol ya. Katrol itu ada 2 jenis, yaitu katrol tetap dan katrol bebas. Katrol tetap itu berfungsi mengubah arah gaya. Pada katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan gaya bebannya. Atau dikatakan keuntungan mekanis katrol tetap itu adalah 1. Contoh penggunaan katrol tetap yaitu katrol timba air yang digunakan untuk mengambil air dari sumur. Nah, keuntungan mekanis itu apa? Keuntungan mekanis itu adalah bilangan yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana menggandakan gaya. Nah, kita lihat keuntungan mekanis untuk katrol tetap itu adalah 1, yaitu gaya beban dibagi dengan gaya kuasa atau lengan kuasa per lengan beban itu adalah 1. Nah, coba kita lihat dalam bentuk contoh soal, yaitu seorang anak yang mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol tetap. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, kita ketahui di situ bahwa
beratnya itu atau gaya beratnya adalah 50 Newton. Sedangkan kita tahu bahwa rumus pada katrol tetap itu gayanya sama dengan gaya berat. F sama dengan W. F itu sama dengan 50 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak tersebut untuk mengangkat beban tersebut adalah 50 Newton. Yang berikutnya adalah katrol bebas. Katrol bebas itu berfungsi untuk melipat gandakan gaya. Sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat benda lebih kecil dari gaya beban. Contohnya, katrol di pelabuhan yang digunakan untuk mengangkat peti kemas. Katrol bebas kedudukannya berubah dan tidak dipasang di tempat yang tertentu. Nah, katrol bebas itu bagaimana persamaan atau rumus yang kita gunakan? F sama dengan setengah dikali W. Kita ketahui F itu adalah gaya tarik ke atas dan W itu adalah berat bebannya. Nah, dapat kita lihat pada gambar ya yang menunjukkan katrol bebas. Nah, bagaimana pada penerapannya di soal, yaitu seorang anak mengangkat beban 50 Newton menggunakan katrol bebas. Berapa gaya angkat anak tersebut yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut? Nah, kita ketahui bahwa gaya beratnya tadi adalah 50 Newton, sehingga kita dapatkan dari persamaan bahwa F sama dengan setengah dikali W. F sama dengan setengah dikali 50 Newton, sehingga F sama dengan 25 Newton. Jadi gaya yang diperlukan anak untuk mengangkat beban tersebut adalah 25. Yang berikutnya, roda berporos. Contoh benda yang menerapkan prinsip roda berporos yaitu mobil, sepatu roda, roda sepeda, kursi roda, dan sebagainya. Roda gigi atau gear juga merupakan contoh roda berporos. Roda gigi berfungsi sebagai pusat pengatur gerak sepeda yang terhubung dengan sepeda. Nah, roda sepeda yang menerapkan prinsip roda berporos itu digunakan untuk mempercepat gaya pada saat melakukan perjalanan. Nah, demikian yang bisa kita bahas pada minggu ini. Kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu tentang bidang miring dan juga pengungkit. Terima kasih.